ila hadratin nabiyil mustafa wa habibina wa syafiina wa qurrati ainina sallallahu alaihi wasallam wa nafil wasan ila hadratis syaikhil masyarif wa saya rabbiran wa mu'alifadzal kitab usulihim wa furuhihim wa dzurriyyatihim wa zawil hubub yang alaihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita ngaji di pengantar, sekarang ke muqaddimah ya. Muqaddimah dari kitab ini. Muqaddimah ini kita baca ini muqaddimah. I'lam annahu yambaghi likulli syari'in bi fannin ayyarifa mabadi'ahu wal asyrah wa hiya hadduhu wa mawdu'uhu wa faidatuhu wa masailuhu wasmuhu wastimdaduhu wa humu syarifi wa nisbatuhu ila sairil ulum wa fadluhu wa wadi'uhu. Nah, memang katanya untuk mencintai sesuatu itu ya memang melewati kenal dulu ya, mulai kenal dulu. Begitu juga dengan kajian-kajian ini, kita mau mengkaji apa itu kita mengenal dulu. Begitu juga dengan sampean kalau mau masuk kuliah, kita juga harus kenal kampusnya dulu kan. Kita harus kenal kampusnya dulu, fakultasnya dulu, fakultas apa yang mau kita ambil, kita harus kenal dulu. Seenggak-enggaknya ada 10 hal yang perlu menjadi pertimbangan sebelum kita menentukan pilihan. Sebelum kita menentukan pilihan kita itu mau kita ambil di bagian mana, itu ada 10 hal yang menjadi pertimbangan penting. Ini yang pertama adalah hadduhu, kemudian hadduhu itu definisi, batasan, jamek maneknya, mana yang masuk dalam definisi dan mana yang di luar definisi itu, wa maudu'uhu, dan objeknya, objek yang akan dikaji itu apa saja, di fakultas itu apa saja yang akan dikaji, atau di kajian ini, kajian fikih ini itu akan mengkaji apa saja. Wa faidatuhu, dan manfaatnya kita yang mengambil fakultas itu apa, ketika kita mengkaji ini manfaatnya itu apa. Kita mengkaji al-yaqut an-nafis fikih ini apa, manfaatnya apa, masail dan persoalan-persoalan yang dikaji itu nanti apa, namanya apa, ismuhu wasmuhu, sumbernya dari mana, wa istimdaduhu wa hukmu syarifi, dan tekanan dari syari dari Allah, Rasul, dan ulama-ulama yang mewakilnya nanti itu apa hukumnya. Terus wa nisbatuhu ila sairil ulum, nanti penjelasan lebih rinci disebutkan. Walfan alladzina nahnu bisodadihi al-fiqh. Ini fakultas yang akan kita kaji di sini, atau ilmu yang akan kita kaji di sini adalah al-fiqh, fiqh fi madhabi Ibnu Idris atau fi madhabi Syafi'i. Fikih ini yang kita kaji adalah fikih yang bermadhab Syafi'i. Yakni nama kitabnya Al-Yaqut An-Nafis. Itu yang pertama. Jadi perkenalan pertama, namanya itu Al-Yaqut An-Nafis. Jadi begitu juga kenal cewek juga gitu, siapa namanya ini, namanya juga kita kenal dulu perkenalan. Fakultasnya itu namanya fakultas apa, atau di sini kitabnya itu kitab apa namanya Syarhu'an Al-Yaqut An-Nafis di mazhab Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Jadi fikihnya fikih mazhab Syafi'i. Hadduhu atau definisinya tadi, jamek maneknya, mana yang termasuk dalam definisi atau yang masuk dalam koridor kajian fikih Imam Syafi'i ini, dan fikihnya ini
dan mana yang di luar kajian ya, atau di luar yang akan dibahas. Batasannya adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Itu adalah al-ilmu bil ahkam. Jadi al-ilmu bil ahkam, mengkaji tentang hukum-hukumnya, bukan eksistensinya ya, bukan zatnya, bukan zatnya, tapi hukumnya. Ya, kita tidak mengkaji mobilnya Aflaha itu terbuat dari apa, dari karet, dari apa, enggak. Kita enggak mengkaji air, atau kita enggak mengkaji kopi ini dari apa, dari kopi, dari gula, dari air, enggak mengkaji itu, tapi mengkaji hukumnya. Hukum minum kopi itu apa, atau apa tadi itu, hukum mengenali cewek itu apa. Kita nggak mengkaji cewek itu terbuat dari apa, rambutnya sepanjangnya bagaimana, nggak mengkaji itu, tapi mengkaji hukumnya, bagaimana hukumnya menggauli cewek tadi, menggauli perempuan, atau sampean menggauli bergaul, berteman dengan cowok, hukumnya bagaimana, hukumnya ya. Jadi yang dikaji adalah hukum-hukumnya. Terus al-ilm bil ahkam asy-syar'iyyah. Jadi yang disebut fikih itu tadi mengkaji hukum. Yang kedua yang masuk dalam definisi adalah asy-syar'iyyah. Asy-syar'iyyah. Definisi asy-syar'iyyah itu mengeluarkan atau ya mengeluarkan yang tidak berhubungan dengan asy-syar'iyyah, kayak hukum-hukum akal, 1 tambah 2 sama dengan 3, itu keluar dari definisi asy-syar'iyyah. Asy-syar'iyyah ya ajaran yang al-mawarid ya, turun temurun, itu sumbernya harus otentik sampai kanjeng Nabi, dari ulama sampai kanjeng Nabi, sampai Gusti Allah. Jadi mutasilus sanad. Asy-syar'iyyah itu memang bersumber dari kanjeng Nabi, dari Gusti Allah. Terus al-amaliyah, yang bisa diterapkan dalam keseharian ya, karena aktivitas keseharian kita itu tidak bisa keluar dari hukum, dari aturan. Hukum itu kan aturan ya, dari aturan yang yang mengikat, dan itu digantungkan atau dicantolkan kepada ajaran-ajaran kanjeng Nabi, ajaran-ajarannya Gusti Allah. Makanya tadi kalau bisa ya asy-syar'iyyah tadi. Terus yang al-muktasab itu digali atau diusahakan, karena di sini nanti mengeluarkan itu yang mengecualikan ya ilmu-ilmu tentang Allah, tentang ilmu laduni dan sebagainya. Tapi memang ada usaha, ada upaya di situ, ada proses belajar, ada proses usaha-usaha manusiawi lah. Minadillatiha, dari dalil-dalil atau dari sumber-sumbernya, hanya kembali ke asy-syar'iyyah tadi ya, ke ajaran-ajaran kanjeng Nabi. Jadi memang sumbernya jelas dari ajaran-ajaran asy-syar'iyyah, dari ajaran-ajaran kayak Gusti Allah dan kanjeng Nabi. Karena secara definisi hakikat dari hal yang disebut asy-syari' secara hakiki itu ya Gusti Allah. Sedangkan secara majazi yang simbolik, yang kelihatan oleh kita itu ya kanjeng Nabi Muhammad. Makanya dalam kajian-kajian fikih, usul fikih, dan yang bernuansa hukum kayak begini, itu ketika disebut asy-syari' pasti Allah wa rasuluh, Allah dan utusannya, yakni kanjeng Nabi Muhammad.
Jadi yang bersumber dari Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad nanti mewariskan kepada generasi setelahnya, sahabat. Nah, terus kemudian generasi sahabat meneruskan lagi, melahirkan generasi baru, tabiin, terus tabiin sampai pada ulama dan para guru-guru kita. Terus at-tafsiliyah yang sudah diperinci ya, Jadi hukum-hukum yang sudah diperinci, karena kalau sebelum diperinci itu Mas, yang namanya Al-Quran itu kan multi makna ya, minadillati, yang sehingga ketika belum dikerucutkan, belum digali, maka dia mempunyai makna yang sangat global, sangat umum. Jadi kayak misalkan kata perintah itu bisa perintahnya itu bermakna wajib, bisa bermakna sunnah, bisa bermakna fardu kifayah. Jadi yang mana ini? Perintahnya yang mana duluan ini? Perintahnya ini wajib, kayak waqimus shalah, dirikanlah sholat. Itu wajib. Perintahnya perintah wajib. Berbeda dengan perintah yang semisal wakulu wasrobu, makan dan minumlah. Nah, makan dan minum nggak usah diwajibkan ya, orang akan makan dan minum. Nah, baru nanti, kata perintah itu sendiri masih global kan, Nah, ketika masuk ke fikih ini nanti itu sudah at-tafsiliyah, sudah perinci, sudah mengkerucut pada satu hukum. Hukumnya tadi itu wajib, atau hukumnya tadi itu yang wajib yang kifayah atau fardu yang kifayah, yang bisa dikerjakan diwakili oleh beberapa orang saja, atau hukumnya tadi itu sunnah kayak nikah itu juga sunnah pernikahan. Nah, itu tadi definisi fikih ya, Jadi ilmu bil ahkam, yang mengkaji hukum asyariyah yang memang bersumber dari Allah wa Rasul, alamaliyah yang sudah menjadi diterapkan kayak sholat tadi, puasa, dan terus al-muktasab yang memang digali min adillatiha, dari dalil-dalil hukum syariat tadi, yang pertama global, at-tafsili yang sudah dikerucutkan. Jadi al-ilm bil ahkam asyariyah alamaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Sudah mengkerucut. Nah, batasan fikih itu apa? Wa mauduhu, objek kajian fikih itu apa? Itu adalah af'alul mukallafin. Jadi aktivitas keseharian orang-orang yang kena taklif atau kena kewajiban untuk menjalankan aturan Gusti Allah. Yang nggak kena beban taklif ya kayak anak kecil. Kalau nggak mau puasa atau nggak sholat ya jadi anak kecil saja yang belum balik, atau jadi orang gila juga nggak kena beban, itu nggak kena beban taklif. Orang yang terlanjur tidurnya terlalu puas, orang yang pingsan, nah itu nggak kena beban taklif. Jadi semua aktivitas keseharian manusia, baik itu yang hablum minallah maupun yang hablum minan nas, yang hubungan dengan Allah maupun yang hubungan dengan manusia, kegiatan-kegiatan itu ya itu menjadi objek kajian fikih. Apakah nanti hukumnya wajib, apa hukumnya makruh, sunnah, fardu kifayah, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Hukum yang begitu itu hukumnya apa saja, itu yang akan menjadi objek bahasanya. Jadi bukan zatnya ya, objek bahasanya tadi adalah aktivitas atau af'al mukallafin, aktivitas keseharian orang-orang yang kena beban taklif. Manfaatnya apa untuk mengkaji fikih ini? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi.
Jadi untuk menjalankan perintah-perintah Allah secara benar ya, secara benar, atau setidaknya berusaha untuk benar dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tanpa mengetahui fikih, kita bisa terjerumus misalkan pada aktivitas riba, atau bisa aktivitas makan yang sering itu tentang terperosok atau terjerumus pada bab najis, hurur. Hurur itu apa namanya ya, semacam ribawi, nggak jelas hukumnya, atau subuhat. Nah, itu yang sebetulnya penting untuk diijtinab, untuk dijauhi. Karena tanpa mengetahui itu, kita bisa atau mudah sekali mengabaikan apa namanya aturan-aturan Allah, sehingga terlalu menggampangkan kasih sayang Allah, sehingga yang penting sholat, tapi pakaiannya najis, atau rukun-rukun sholatnya nggak diindahkan. Itu juga bermasalah. Kemudian itu bermasalah. Misalkan kita bertamu pada tokoh masyarakat, tapi kita tidak mengindahkan apa namanya etika atau aturan-aturan untuk sowan ke tokoh-tokoh masyarakat, ke ulama, ke kiai, itu juga menjadi persoalan tersendiri ya, bermasalah itu kan. Nah, faedahnya itu tadi, sehingga kita bisa tahu kanan kiri ya, ketika berkendara itu nggak berbenturan, nggak bertabrakan, karena kita tahu aturannya. Terus wa masailuhu, persoalan-persoalan yang akan dikaji di sini hiya al-qadaya allati tadhkaru fi. Ya, hukum-hukum yang akan dikaji di sini, hukum-hukum tentang aktivitas keseharian tadi. Namanya sudah kita sebutkan tadi, wasmuhu ilmul fiqh. Nama yang kita kaji menjadi rutinitas ini adalah ilmu fikih, ilmu yang mengkaji tentang aturan-aturan kita bagaimana berhubungan dengan Allah dan bagaimana berhubungan dengan manusia, sehingga kita tidak berbenturan. Wastimdaduhu, sumbernya dari mana? Minal kitab, dari Al-Quran. Sumbernya dari Al-Quran, karena Al-Quran tadi itu sangat global, sangat universal, maka kita butuh ijtihad para pendahulu, ulama-ulama pendahulu, para mujtahid, sehingga itu menjadi at-tafsiliyah. Tadi itu yang at-tafsiliyah sudah menjadi perinci. Tapi tetap sumbernya ya tetap dari Al-Quran, nggak bisa keluar dari Al-Quran, karena itu rujukan utama, itu rujukan primer. Yang kedua adalah wasunnah, sunnah ya, hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran dari yang sudah terkodifikasi dengan baik, as-sunnah. Terutama yang hadis-hadis yang otentik ya, hadis yang sahih, itu menjadi rujukan utama dalam apa namanya menentukan hukum. Selanjutnya adalah al-ijma'. Nah, ijma' ini sudah mengkerucut ke Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Ijma' itu sudah mengkerucut ke Imam Syafi'i. Begitu juga dengan qiyas. Qiyas itu juga sudah mengkerucut ke Imam Syafi'i. Karena ketika kita mengkaji usul itu biasanya polanya nanti sudah biasanya ijma' itu sudah masuk ranah ijtihad. Qiyas sudah masuk ranah koridor ijtihad. Jadi yang dipakai ya kitab fikih, kitab sunnah atau hadis yang otentik sama ijtihad, itu sumber asasi. Tapi kalau sudah kita merujuk ke Imam Syafi'i, Asyafi'i, maka yang digunakan adalah ijma', kesepakatan, konsensus, hasil mufakat dari sama qiyas. Hasil qiyas para ulama itu juga menjadi produk fikih. Ini Syarih menambahi
atau menjelaskan di bab kias ini agak menarik untuk kita kita dalami ya, kita dalami Om. Ada 3 ini kalau menurut pensarahnya. Yang pertama adalah kias aulawi atau kias aula. Kias kita mengkiaskan, kita menganalogikan pada suatu yang lebih utama. Jadi dalil yang disebutkan itu kayak misalkan wala taqul lahuma uffi. Jadi jangan mengucapkan aduh Bu, aduh Pak. Nah, dalilnya seperti itu. Aduh Pak, aduh Bu. Jangan mengucapkan seperti itu. Nah, kias aula itu menganalogikan yang lebih buruk justru semakin tidak boleh. Nah, ya yang mengucapkan waduh itu aja nggak boleh, apalagi kayak memukul, apalagi membentak, apalagi itu lebih tidak boleh lagi. Itu namanya kias aula. Analogi yang yang lebih tinggi lah. Itu apa? Di teksnya bilang aduh aja nggak boleh, apalagi membentak-bentak, apalagi mukul. Ini sumber kajian fikih. Kias aula itu menjadi rujukan prioritas dalam mazhab Syafi'i. Terus yang kedua adalah kias kias yang sama atau kias yang sepadan. Kias yang sepadan itu disebut juga dengan kias al-musawi. Kias yang sepadan. Contohnya memakan harta anak yatim. Jadi di Al-Quran disebutkan makan harta anak yatim itu hukumnya haram. Nah, bagaimana dengan membakar harta benda anak yatim? Ya sama, ya makan juga nggak boleh. Jadi ilatnya itu sama. Ilatnya itu adalah al-itlaf, merusak, menghancurkan. Yang menghancurkan dengan cara dimakan, menghancurkan dengan cara dibakar, itu ya nggak boleh. Itu kasusnya ilatnya sama, dianggap sama, disamakan. Itu makanya kias al-musawi. Jadi cara menganalogikan, analoginya sama. Yang selanjutnya adalah kias kias al-khafi atau kias yang sama. Ini makan daging anjing ya, karena yang dinas makan daging al-khinzir itu haram hukumnya. Begitu juga makan daging anjing juga tak boleh. Samar, ilatnya itu terlalu butuh pemikiran yang lebih jeli. Selanjutnya wa hukmu syari' fi. Tadi haduhu tadi definisinya tadi sudah. Al-ilm bil ahkam asy-syar'i al-amaliyah al-muktasab minatillatiha at-tafsiliyah sudah. Wa maudhu objek kajiannya tadi af'al mukallafin, aktivitas perbuatan manusia sudah. Faidatuhu, manfaatnya tadi adalah untuk mana yang diperintahkan oleh Allah dan bagaimana mengerjakannya itu agar dilaksanakan dengan baik dan menjauhi larangan-larangan Allah itu aturannya jelas, kanan kirinya jelas. Itu manfaatnya. Sehingga tidak terjadi malpraktek ya. Kalau malprakteknya dokter, kita paling berujung pada kematian ya, pada kematian di dunia sudah selesai. Tapi kalau malprakteknya yang masalah fikih atau masalah ubudiyah tentang ajaran-ajaran syariat, itu
efeknya nggak ada batas waktu, abadan abada. Karena kehidupan akhirat itu nggak berbatas waktu. Jadi kalau celaka di masalah di ajaran syariah ini, di ajaran fikih, itu nanti masuk neraka ya khalidina fiha abadan abada. Makanya kasus di Al-Quran kan mereka kepingin kembali ke dunia, kepingin memperbaiki. Itu karena malpraktek dalam beribadah salah, itu sudah berujungnya abadan abada, itu khalidina fiha. Makanya itu menjadi penting, faedahnya krusial banget, penting banget untuk mengantisipasi agar tidak ada penyesalan kepingin kembali ke dunia. Maka mengkaji fikih itu menjadi penting ya. Nah, sehingga tidak ada penyesalan untuk kembali ke dunia. Wa masailu tadi persoalan-persoalan ada yang akan dibahas semuanya aktif. Bahkan para ulama terdahulu itu mengkaji tentang persoalan ini tidak hanya yang kasuistik yang terjadi sekarang, tapi juga pengandaian itu juga dicarikan solusinya sama para ulama terdahulu ya. Kayak misalkan kasus wanita hamil. Jadi dulu itu sudah ada pengandaian bagaimana kalau wanita hamil tapi tidak ada laki-laki yang menghamili, atau tidak ada laki-laki yang nah bagaimana itu solusinya? Itu dulu belum terjadi. Kalaupun kasusnya kasus para nabi dulu ya, Siti Maryam, tapi itu dipikirkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Tapi itu terjadi juga hari ini. Kayak bayi tabung kan, bayi tabung itu tidak ada hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Yang ada itu diambil sperma dari laki-laki, dimasukkan ke rahim istri atau perempuan lain, surrogate mother. Dan itu menjadi kasus hari ini. Itu juga sehingga kasus itu kemudian dianalogikan, dikiaskan pada pemikiran ulama yang terdahulu. Bagaimana itu kalau misalkan ada cewek yang lahir yang hamil tanpa ada suaminya, ternyata kayak bayi tabung itu bisa dianalogikan ke ijtihad ulama terdahulu yang semacam itu. Jadi persoalan-persoalan yang digali masailuhu itu banyak. Aktivitas keseharian kita atau bahkan angen-angen atau pengandaian tadi itu juga menjadi problem yang dicarikan solusinya. Wasmuhu namanya ini tadi sudah ya, fikih. Istimdaduhu sumbernya Al-Quran sama tadi itu Alkitab, Al-Quran, Sunnah, terus ijma, terus kias. Wa hukmu syari' fi. Sekarang bagaimana hukum syarak, untuk mempelajari ilmu fikih ini, Di sini wa hukmu syari' fi itu adalah al-wujub al-aini. Jadi hukumnya adalah wajib ain mempelajari fikih ini, khususnya atau penekanannya adalah di bidang sihhatul ibadah, di masalah ubudiyah, ibadah. Terus yang kedua adalah tentang muamalah. Terus yang ketiga adalah munakahah, nikah. Nikah ini juga menjadi jadi yang wajib ain itu ya tentang masalah ibadah ya, sholat, puasa, zakat, itu wajib untuk kita kaji di bab fikih. Jangan sampai hubungan kita atau amaliyah kita tentang ubudiyah itu menjadi problem, sehingga nanti penyesalannya adalah malpraktek ya kan. Kalau malpraktek di dunia ada batas usia, memang dunia semua pasti akan rusak. Tapi kalau ketika sudah malpraktek, yang kita lakukan masalah ubudiyah ini
salah, wah itu imbasnya adalah khalidina fiha. Itu yang perlu kita antisipasi. Makanya hukumnya hukum syari' fi yang dihukum hukum untuk belajar fikih tentang ini adalah wajib ain. Wajib ain. Bagaimana dengan apa namanya? Yang yang non ibadah kayak muamalah, kayak munakahah, itu bisa kita masukkan wal kifai, ya, tambahan. Jadi bisa eksidental ketika kita mau nikah, maka kita wajib untuk mempelajari bab-bab nikah sehingga nanti tidak terjadi kesalahan. Karena misalkan si keceplosan lisan sehingga istri sudah tertalak misalkan, ya pulang ke sana, pulang ke rumah kau. Ternyata yang dimaksud pulang adalah talak. Nah, itu kemudian kok ternyata nggak talak karena bergaul, itu problem itu. Ternyata yang digauli sudah bukan menjadi istri lagi. Nah itu juga problem. Karena pintu gerbang, misalkan kita pintu gerbang hubungan badan ya, hubungan badan antara yang suami istri sama yang non suami istri, secara lahiriah sama hubungan badan. Yang membedakan adalah pintu gerbang tadi, akad. Qabiltu nikahaha. Qabiltu nikahaha. Jadi pintu gerbangnya cuma yang membedakan akad di situ. Seret sak seret. Sama-sama hubungan badan. Tapi itu menentukan keseluruhan aktivitas. Keseluruhan aktivitas ternyata dibedakan pintu gerbang masuknya tadi itu. Sekali makanya itu penting tapi tadi itu wajibnya wajib kifai ya, wal kifai. Jadi hukumnya tadi bisa fi ma zada ala dzalika ila bulughi darajatil fatwa. Jadi kita sambil belajar yang tentang bab pernikahan, bab pernikahan itu wajib ain untuk kita pelajari. Tapi semampu kita ya, semampu kita. Nanti selebihnya kita bisa bertanya untuk yang memang itu sudah sulit banget untuk dipecahkan, kita bisa tanya. Darajatil itu masuk ke darajatil fatwa. Tapi selagi yang bisa dicanda atau yang selagi bisa dipelajari, itu hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Jangan sampai nanti persoalan pernikahan, hubungan rumah tangga itu menjadi problem. Sehingga yang aslinya hukumnya sah hubungan badan suami istri ternyata kemudian ada problem yang kita nggak tahu, misalkan tadi itu lafat-lafat talak, sehingga itu kemudian sudah tidak menjadi istri kita atau tidak menjadi suami kita, itu menjadi problem. Yang seharusnya sah hubungan badan dan bernilai ibadah ternyata kemudian berbalik menjadi hubungan zina karena sudah bukan suami istri. Makanya penting untuk apa namanya dipelajari atau belajar ilmu fikih. Begitu juga dengan hubungan muamalah yang tadi itu sebetulnya sah, transaksi jual beli sah, tapi karena akad masuknya berbeda, itu sudah rawan terjadi riba. Makanya belajar fikih ini penting. Jadi ada yang wajib kita pelajari, secara individu, kayak bab ibadah, sholat itu wajib, bagi individu semuanya wajib belajar bab sholat, puasa, mana yang rukun-rukun yang nggak boleh ditinggalkan, dan mana yang menjadi syarat wajibnya, dan mana yang membatalkan, itu harus kita pelajari. Terus selebihnya yang memang tidak menjadi fokus kita karena kita memang tidak mengkaji fikih ya, misalkan sampean mengambil jurusan akuntansi atau sampai mengambil jurusan administrasi dan lain sebagainya, itu ya sudah, itu serahkan pada
orang-orang yang memang mengkaji bidangnya, mengkaji fiqh, spesialisasinya memang di situ. Tapi ada standar minimal bagi setiap individu untuk mempelajari fikih ibadah. Selebihnya kita serahkan pada seorang spesialisasinya memang mengkaji fikih, yang memang sudah masuk derajat al-faqih atau sudah masuk derajat al-mufti. Kita serahkan pada mereka. Makanya hukumnya wan nadbu fi mazada ala dzalika. Sunnah saja. Enggak menjadi wajib ain, menjadi fardu ain. Wa nisbatu ila sairul ulum al-mughayyaratullah. Jadi hubungannya dengan bagaimana hubungan ilmu fikih dengan yang lain, ya saling berkaitan. Seorang ahli fikih enggak harus belajar apa tadi itu akad jual beli ya, akad jual beli yang sekarang, apalagi sekarang sudah berkembang dengan perkembangan teknologi sehingga ada jual beli online dan lain sebagainya. Enggak harus mahir dalam hal itu. Tapi memang kita serahkan. Yang menjadi spesialisasinya adalah hukumnya tadi ya, hukumnya. Tapi untuk belajar bagaimana memasukkan ini akun pemasukan, akun pemasukan, ini akun pengeluaran dan lain sebagainya, itu serahkan pada ahli-ahli administrasi, ahli-ahli akuntansi. Memang ada ahli-ahli tersendiri. Yang dibutuhkan ketika mengkaji fikih ya tadi itu, misalkan tentang ya tetap ada hubungannya dengan matematika, ada fikih juga ada hubungannya matematika. Misalnya kan ketika membagi harta waris, gitu kan, itu ada hubungannya dengan matematika. Tapi itu dikajinya ya seperlunya ketika mengkaji bab waris, nggak harus sampai logaritma itu ya serahkan pada orang-orang ahli matematika. Jadi tetap berhubungan ketika mengkaji faraid, kita butuh matematika, butuh ilmu nahwu, butuh ilmu sorof, dan butuh ilmu-ilmu yang lain. Jadi fikih nggak bisa berdiri sendiri, tetap butuh ilmu-ilmu tadi. Wafadluhu wa fauqonuhu ala sairun. Keutamaan belajar fikih apa? Keutamaannya bahwasanya fikih itu adalah zabadah atau zubdah. Tersalah sama yang bacanya bagaimana itu. Yang dia adalah intisari yang aplikatif ya, dari ajaran-ajaran para ulama, dari ajaran Kanjeng Nabi, dari ajarannya Allah yang sudah disarikan sehingga sudah aplikatif, sudah siap diterapkan. Misalkan sholat ya sudah siap diterapkan, sudah aplikatif banget, sudah siap diterapkan. Itu keutamaannya fikih ya, keutamaannya belajar fikih, sehingga tinggal mempraktekkan dalam keseharian. Itu keutamaannya fikih. Karena kalau mengkaji Al-Quran, tafsir ya masih umum banget ya. Tadi itu misalkan perintahnya itu bersifat wajib atau bersifat sunnah, terus perintahnya itu wajibnya itu fauron, yang harus cepat-cepat harus dilakukan, nggak boleh ditunda-tunda, ataukah memang boleh wajib tapi muajalan, boleh agak ada tenggang waktu gitu kan. Nah, tapi kalau fikih itu sudah praktis, sudah langsung dilaksanakan. Terus wawadi'uhu, untuk mengenal lagi adalah siapa yang peletak peletak dasar ilmu fikih ini secara hakiki ya Gusti Allah tadi, karena memang fikih itu zabat, intisari yang sudah aplikatif, yang sudah siap untuk dilakukan. Maka yang peletak dasar secara hakiki itu adalah Allah.
Yang secara majazi, secara simbolik yang bisa kita lihat ada ya Rasulnya, utusannya, ya, yang menurunkan kemudian pada para sahabat, yang menurunkan kemudian pada para tabiin, yang menurunkan pada tabiin hingga pada guru kita. Itu majaz yang bisa kita lihat secara simbolik, bisa kita lihat. Nah, itu peletak dasar. Makanya di sini disebut humul a'imma al-mujtahidun, para imam-imam mujtahid. Sekian biar enggak salah. Semoga yang itu pendahuluan dari apa namanya dari mualif kitab, semoga bisa bermanfaat, menjadi tambahan pengetahuan buat kita dan berkah untuk keseharian kita, bisa kita terapkan. Itu 10 pondasi dasar yang apapun harus kita terapkan, entah mengenal kampus, mengenal fakultas, itu setidaknya 10 pertimbangan tadi itu yang perlu kita canangkan dalam pemikiran kita sebelum mengambil keputusan. Jadi sebelum sampean mengambil keputusan mengambil jurusan atau fakultas administrasi, atau sampean sebelum mengambil fakultas apa namanya teknik, sebelum sampean mengambil keputusan fakultas hukum keluarga dan lain sebagainya, atau PAI, pendidikan agama Islam, itu 10 pondasi itu tidak boleh dilepas dari untuk menjadi pertimbangan penting sebelum mengambil keputusan. Apa tadi? Yang pertama adalah namanya apa, yang kedua objek kajiannya apa, terus definisinya tadi itu apa, terus objek kajiannya apa, manfaat buat kita apa, manfaatnya apa, terus persoalan-persoalan yang akan dikaji ketika sudah masuk kelas, persoalannya apa saja yang akan dikaji, sumbernya dari mana, terus oleh Gusti Allah, oleh Rasul-Rasulnya, oleh para ulama, hukumnya apa mempelajari fakultas itu apa hukumnya, terus nisbatnya dengan ilmu-ilmu lain, keterkaitannya, integrasi dengan keilmuan yang lain itu sudah sampai mana atau apa keterkaitan itu kita. Terus wafat luhu, keutamaan fakultas yang sampean pilih itu apa, utamanya apa, sama wawadi itu peletak batu pertama atau peletaknya itu siapa, itu juga penting. Nah 10 ya, 10 itu yang perlu pertimbangan yang perlu sampean ambil sebelum mengambil keputusan. Itu mukaddimah dari mu'alif ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu tambahan informasi yang berguna ya buat kita, bermanfaat fiddin, untuk agama kita, wa dunya, dan untuk urusan-urusan dunia kita, wal akhirah, dan urusan akhirat kita yang tidak berbatas waktu. Demikian, Allah manfa'na bima 'allamtana, manfa'na bima yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.